Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Utian si Yue berkata, sebenarnya sangat mudah menebak siapa kamu. Ye Chen menjawab, coba tebak siapa aku. Utian si Yue berkata, dengan kekuatan tempurmu, kamu seharusnya berada di 100 teratas daftar peringkat. Kenapa bisa menebak 100 besar? Utian si Yu berkata, memang ada banyak orang, tetapi hanya ada 9 orang alkemis. Kedelapan orangnya aku mengenalnya, maka kamu harus menjadi Qin Yu yang menempati urutan ke-99, aku tidak tahu kekuatannya, dan dia tidak pernah muncul. Setelah mendengarkan kata itu, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, melihat Ye Chen melakukan ini, Wu Tian Xiyue tidak bisa menahan tawa, sepertinya kita benar. Lupakan saja Ye Chen terbatuk, masih menggosok alisnya, diam-diam mengatakan bahwa Ye Chen harus melakukan sesuatu atas nama orang lain kali ini, tapi tidak apa-apa, itu lebih merupakan identitas dan lebih banyak perlindungan. Namun, memikirkan Qin Yu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka gulungan peringkat lagi, dan melihat nama Qin Yu di tempat ke-99. Semua orang diberi peringkat, jelas bahwa hanya halaman ini yang kosong kecuali sebuah nama. Tidak heran Wu Tian Xiyue mengatakan Qin Yu tidak pernah muncul. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Informasi identitas kosong. Namun, Ye Chen sedang memikirkan hal lain sekarang. Karena Qin Yu adalah seorang alkemis, apakah dia pergi ke kompetisi alkemis hari itu, dan jika dia melakukannya, apakah melihatnya? Semuanya tidak diketahui, tetapi Ye Chen masih memutuskan bermain cantik selama beberapa hari dengan nama ini. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki mantra penipu di tubuhnya untuk menyembunyikan kesempatan, dan topeng hantu untuk menutupi wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Itu, Qin Yu, mengapa ada kata permusuhan di dahimu? Di sini, Wu Tian Xiyue mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Terganggu oleh kontemplasi, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan menarik alasan yang bukan alasan, ini untuk bersenang-senang. Namun, kata-kata ini, bagaimana dia bisa menipu Wu Tian Xiyue? Seberapa pintar dia, bagaimana dia bisa menebak bahwa dia begitu kejam pada dirinya sendiri sehingga dia mengukir kata permusuhan di dahinya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Pria muda di sampingnya pasti memiliki kebencian yang mendalam dan mengukir kata permusuhan. Hanya untuk mengingatkan diri sendiri setiap saat. Namun, Wu Tian Xiyue tidak menggali lebih dalam. Karena Ye Chen memakai topeng, dia sudah menjelaskan semuanya. Ini bukan untuk membiarkan orang lain mengenalnya. Ini dia. Orang tua berbaju ungu telah berdiri dari pedang terbang, menunjuk ke suatu arah, dan tertawa, Qin Yu, ini adalah keluarga Wu Tian. Tak perlu dikatakan pria tua dengan pakaian ungu, Ye Chen sudah melihatnya. Itu adalah gunung spiritual, semua berlama-lama di awan, gunung-gunung subur, kecemerlangannya cerah, Ye Chen sepertinya bisa melihat bangau peri menari di awan. Tidak bisa membantu, Ye Chen entah kenapa melahirkan sedikit ketegangan. Ye Chen adalah putra Wu Tian Xuanzhen, dan darah keluarga Wu Tian mengalir di tubuhnya. Jika ibunya dan Wu Tian Xuanzhen datang ke sini, itu seharusnya menjadi tempat paling jelas dalam ingatannya. Tapi nasib baik, ibunya tidak datang bersama Wu Tian Xuanzhen, dan ingatannya bahkan tidak ada di sini, beberapa hanya masa kecil yang menakutkan dan penuh kenangan. Di antara kata-kata itu,
pedang terbang besar itu sudah terbang ke taman. Meskipun Ye Chen sangat enggan untuk melihat, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Lahan sangat besar. Orang-orang dari keluarga Wu Tian semuanya manusia di kaki gunung. Mereka mengolah sawah, setengah jalan menuruni gunung adalah murid biasa, dan ada banyak loteng. Inti sebenarnya dari keluarga Wu Tian adalah puncak gunung, yang merupakan rumah besar yang luar biasa. Yuer. Begitu pedang besar jatuh, seseorang di halaman menyambutnya. Melihat mereka baik-baik saja, dia menghela nafas lega, Tuhan memberkatimu dan membiarkanmu kembali dengan selamat. Perjalanan ini sangat berbahaya, berkat bantuan teman Qin Yu. Wu Tian Xiyue tersenyum dan menatap Ye Chen. Qin Yu. Setelah mendengar nama itu, semua orang memandang Ye Chen. Junior Qin Yu, Ye Chen tersenyum dan melangkah maju dan memberi hormat. Meskipun Ye Chen tahu bahwa banyak dari mereka adalah paman dan tetua, dia tidak memiliki identitas yang jelas. Tidak begitu banyak sopan santun. Seorang lelaki tua gemuk menyeringai. Tapi di sini, lelaki tua itu menarik Wu Tian Xiyue ke samping. Yuer, apakah dia Qin Yu ada dalam daftar? Yaitu dia, Qin Yu yang legendaris, yang tidak pernah muncul, ternyata seperti ini. Orang-orang tua mengarahkan pandangan mereka pada tubuh Ye Chen lagi. Ketika mereka melihat musuh diukir di dahi kanan Ye Chen, mereka tidak bisa menahan kerutan. Nah, masuklah. Orang tua gemuk itu telah menarik Ye Chen ke dalamnya, mengetahui bahwa Wu Tian Xiyue diselamatkan oleh Ye Chen. Dia bahkan lebih antusias dan membuat Ye Chen sangat tidak terbiasa. Dia adalah Qin Yu. Setelah memasuki mansion, orang-orang yang datang dan pergi, apakah murid atau tetua, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen. Mata mereka tidak begitu kuat Qin Yu dalam pertempuran dan seberapa tinggi peringkatnya, tapi dia terlalu misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan pada dasarnya tidak ada yang tahu seperti apa tampangnya. Di sini, orang-orang tua memandang Wu Tian Xiyue dengan wajah tegas. Bahkan jika kita pergi, kita akan pergi, jadi jangan mengambil risiko lagi. Itu saja. Jika tidak belum bertemu Qin Yu kali ini, apakah kau akan baik-baik saja? Saya tahu. Wu Tian Xiyue tersenyum, lalu menyeret Ye Chen langsung ke satu arah. Aku akan membawanya menemui ayah dulu, dan aku harus berbicara dengan ayah tentang sesuatu. Sepanjang jalan, Ye Chen dengan penasaran melihat sekeliling. Jika takdir tidak mempermainkan, Ye Chen seharusnya menghabiskan 10 tahun pertama hidupnya di sini. Segera, keduanya datang ke kedalaman keluarga Wu Tian. Itu adalah taman kecil. Taman itu dipenuhi dengan pohon buah-buahan spiritual, dan Ye Chen baru saja masuk. Apa yang mereka lihat adalah gambar gantung. Potret di cabang. Melihat potret-potret ini, Ye Chen gemetar, karena orang di setiap lukisan adalah lukisan Ye Chen, dan setiap melihat lukisan tampak sangat perhatian, menghidupkan penampilan dan ekspresinya. Wu Tian Xiyue berkata, setelah saudara laki-laki saya meninggal, ayah akan melukis potretnya setiap hari. Melihat daya tarik Ye Chen, Wu Tian Xiyue tidak bisa menahan nafas. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, sambil melihat potret dirinya, Ye Chen mengikuti Wu Tian Xiyue menuju kedalaman. Dengan cepat, dia melihat sosok duduk saat ini di bawah pohon buah-buahan dengan punggung menghadap mereka. Itu adalah Wu Tian Xuanzhen. Warna rambut hitam dan putih berbintik-bintik, seperti orang tua. Ketika mendekat,
Ye Chen menemukan bahwa Wu Tianxuanzhen memegang sepotong kayu dan mengukir ukiran kayu, satu pukulan pada satu waktu, gerakannya sangat lambat, ukiran itu sangat hati-hati, dan setiap garis sangat jelas. Ye Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ukiran kayu Wu Tianxuanzhen saat ini juga adalah ukiran bentuk Ye Chen. Faktanya persis sama, ukiran kayu yang akan diselesaikan Wu Tianxuanzhen adalah seperti apa penampilannya. Apakah ini untuk menghibur rasa bersalahmu? Entah bagaimana, melihat Wu Tianxuanzhen, ketika Ye Chen menyentuh hatinya, dia melahirkan semacam kesedihan, yang rumit dan kesal. Ayah, Wu Tianxue telah melangkah maju, karena Wu Tianxuanzhen begitu terukir sehingga dia tampaknya tidak pernah memperhatikan Ye Chen dan kedatangannya. Mendengar panggilan itu, Wu Tianxuanzhen mendongak, "Yue, kapan kamu datang?" "Baru saja tiba, itu ayahku. Dia terlalu asyik. Mungkin sudah tua." Wu Tianxuanzhen meletakkan pisau ukir, hanya untuk menemukan Ye Chen di belakangnya. Ini. Wu Tianxuanzhen melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, tetapi ketika dia melihat mata Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi mengembangkan perasaan yang luar biasa akrab. Ye Chen memberi hormat, Junior Qin Yu, bertemu dengan Senior Wu Tian. Ye Chen membungkukkan tangan. Qin Yu. Wu Tianxuanzhen sedikit mengernyit. Qin Yu dalam daftar peringkat. Dia adalah dia. Wu Tianxue membisikkan senyum dan memegang lengan Wu Tianxuanzhen. Yue hampir mati kali ini. Dia mungkin tidak bisa kembali tanpa bantuan teman Qin Yu. Wu Tianxuanzhen berkata, "Apakah kamu turun ke gunung untuk menemukan obat untuk ayah lagi?" Wu Tianxuanzhen mengerutkan kening dan menatap Wu Tianxue, "Kamu keras kepala. Lain kali jangan lakukan hal seperti itu lagi, obat tidak lebih penting daripada nyawamu." Wu Tianxuanzhen berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap Ye Chen lagi dan menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih kepada Tuan Muda Qin Yu, jika butuh bantuan katakan saja tidak perlu sungkan." Ada sesuatu yang terjadi. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Wu Tianxue menyela, dia datang untuk meminjam susunan teleportasi. Wu Tianxuanzhen berkata, "Itu sangat mudah, jadi tidak perlu khawatir, sebagai kepala keluarga, aku harus menyambut kedatangan sebagai tamu terhormat." Yue, ada suara yang datang dari luar taman. Sebelum suara itu jatuh, ketiga wanita itu masuk. Tak perlu dikatakan, Huayan dan Wu Tianxiu dan Wu Tianxue. Ketiganya tampak gugup, dan bergegas ketika mereka mendengar bahwa Wu Tianxue kembali, seolah-olah dia tahu betapa berbahayanya Wu Tianxue turun gunung kali ini. "Kamu ingin membuatku takut." Huayan melangkah maju dan menatap Wu Tianxue. "Apakah ini baik-baik saja kakak? Kamu tidak bisa begitu omong kosong lain kali." Wu Tianxiu dan Wu Tianxue berkata satu demi satu. "Ini Qin Yu dalam daftar peringkat." Wu Tianxue buru-buru mengalihkan topik pembicaraan, "Terima kasih atas bantuannya, haruskah kita makan dulu?" Huayan berkata, "Kau tidak bisa menyelinap turun gunung lain kali." "Iya ibu, iya." Pada malam hari, balai keluarga Wu Tian penuh dengan anggur, dan makan malam bersama. Adapun yang lain, mereka pada dasarnya duduk di meja panjang di kedua sisi bawah. Ada lebih dari selusin orang yang berpartisipasi dalam perjamuan. Perjamuan dirancang khusus untuk berterima kasih kepada Ye Chen. Keluarga Wu Tian masih sangat antusias. "Nah, apakah kamu selalu memakai topeng?" Tepat setelah segelas anggur, Wu Tianxiu menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. "Sudah terbiasa."
Ye Chen tersenyum sedikit. Lalu kenapa ada kata kebencian di dahimu? Utian Sixue bertanya dengan rasa ingin tahu. Utian Xuanzhen menatap Utian Xiyue ke samping, dan matanya sepertinya membaca kalimat berikut, jangan tanya rahasia siapapun, ini tabu di antara para kultivator. Meskipun Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, semua orang yang hadir juga. Kata-kata kebencian belaka mewakili Ye Chen sebagai orang dengan cerita, tetapi juga kisah yang sangat tragis. Semua orang tampak tergesa-gesa, hanya untuk menemukan Wutian Xuanzhen yang baru saja menjatuhkan gelas anggur, seteguk darah meluap, dan setelah menyeka, akan ada darah meluap, wajahnya memucat, dan dia sakit. Yang paling penting adalah napasnya. Terkadang terpuruk, terkadang keras. Tiba-tiba, wajah orang-orang di kuil menjadi sedikit jelek, dan mata mereka khawatir. Pokoknya, Utian Xuanzhen tersenyum dan menjaga napasnya tetap hidup, tetapi wajahnya masih pucat. Cedera luka dalam. Ye Chen di sini samar-samar membuka mata roda abadi. Sepertinya Ye Chen bisa melihat jiwa Wutian Xuanzhen melalui penampilannya. Jauh di dalam jiwa, itu adalah celah yang terkadang mengembang dan terkadang berkontraksi. Tidak stabil. Bahkan basis kultivasi dari tahap Heavenly Immortal setengah langkah tidak berdaya, Ye Chen bergumam, dan sekali lagi melihat kengerian luka dalam. Dalam jangka panjang, kultivasinya harus jatuh ke tahap Dark Space. Patriark, Tuan Changtian dan yang lainnya telah tiba. Ketika semua orang khawatir, seorang murid masuk. Utian Xuanzhen berkata, suruh mereka masuk sekarang. Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu masuk dan masuk dengan tongkat. Orang tua itu tertegun, matanya sedikit merah, dan selalu ada satu atau dua secercah cahaya, yang terasa sangat buruk. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Changtian tersenyum tipis, dan kemudian duduk dengan sadar di sebuah meja, seolah-olah dia tahu bahwa meja itu untuknya. Dia tidak datang sendiri, dan dia juga membawa seorang pemuda berbaju putih dengan kipas lipat yang bergoyang. Sosok itu ramping, dengan kulit lembut, dan dia tampak tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata, yang semuanya kejam. Warna, yang paling tak tertahankan bagi Ye Chen adalah selalu ada senyum main-main di sudut mulutnya. Setelah duduk, tatapannya tertuju pada Wutian Xiyue, dan semua penglihatan matanya adalah cahaya cabul. Melihat ini, Wutian Xiyue tidak bisa menahan diri untuk tidak kedinginan, mata mereka penuh jijik. Siapa dia? Ye Chen memandang Wutian Xiyue ke samping. Li Xiaoming. Li Xiaoming. Ketika dia mendengar nama itu, Ye Chen mengangkat alis, menyentuh dagunya, dan mengerang sejenak. Kemudian dia memandang Wutian Xiyue, yang ke-69 dalam daftar peringkat. Itu dia. Wutian Xiyue menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sangat jijik dengan Li Xiaoming, terutama ketika dia melihat cahaya cabul di mata Li Xiaoming, wajahnya menjadi lebih dingin. Wutian Xiyue berkata, jika bukan karena keluarga Wutianku membutuhkan bantuan darinya, aku bahkan terlalu malas untuk minum jamuan ini dengannya. Wutian Xiyue menarik napas dalam-dalam lagi. Bahkan jika dia adalah yang ke-69 dalam daftar peringkat, tetapi itu hanya seorang junior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan? Ye Chen menyesap anggur dan menatap Wutian Xiyue lagi. Ye Chen berkata, kalau boleh tahu, apa keluarga Wutianmu memiliki urusan dengannya? Wutian Xiyue berkata, kami ingin mengundang keluarga Tianxi-nya untuk berpartisipasi dalam kompetisi Changyuan. Kompetisi Changyuan adalah acara 3 tahunan dari Changyuan Bumi Utara.
Wu Tianxiue menjelaskan, peristiwa ini terkait dengan pembagian lokasi kultivator utama di Changyuan Utara. Keluarga Wu Tian, keluarga Yuan dan wilayah kekuasaan keluarga Yin yang ditentukan oleh kompetisi Changyuan ini. Karena itu, Wu Tianxiue berhenti sejenak, dan melanjutkan, Liga Changyuan ini adalah duel antara 3 murid generasi muda. Semakin banyak kemenangan, semakin banyak wilayah kekuasaan yang mereka tempati. Kalian benar-benar aneh. Ye Chen mendesis. Aneh membagi wilayah dengan kekuatan generasi muda. Ini adalah kontrak yang dibuat oleh 3 leluhur, jelas Wu Tianxiue. Untuk membagi situs secara damai, ini tidak akan mengarah pada perang skala besar. Selama milenium terakhir, ketiga keluarga kami memiliki kontrak ini dilakukan. Apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya. Ini memang pilihan yang baik untuk meminta para murid membantu. Ini juga tidak mungkin. Wu Tianxiue mengangguk, tetapi menghela nafas tanpa daya, hanya saja aku menyalahkanku untuk generasi muda keluarga Wu Tian. Selama bertahun-tahun, keluarga Wu Tian kami semuanya berakhir dengan kekalahan yang mengenaskan, kami hanya menduduki 20% dari wilayah Changyuan Utara, sementara keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan menduduki 40% wilayah. Untuk kelanjutan perkembangan keluarga, kami hanya bisa meminta bantuan dari pihak luar. Ye Chen bertanya, lalu kenapa kamu tidak meminta bantuan yang lebih kuat? Ye Chen memandang Wu Tianxiue dengan ragu, dan berkata bahwa dia tidak lupa melirik Li Xiaoming itu. Wu Tianxiue berkata, masalahnya adalah semua murid dalam daftar peringkat semuanya kejam. Wu Tianxiue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Harga mereka terlalu besar. Keluarga Wu Tian saya secara bertahap menurun selama bertahun-tahun. Dan tidak mampu membayarnya. Betapa menyenangkannya jika saudaraku Ye Chen ada di sini, membela keluarga. Wu Tianxiue mengerutkan bibirnya. Ye Chen terkekeh, tapi tidak menjawab. Chang Tian berkata, Wu Tian Daoyou, mengingat meningkatnya kesulitan aliansi ini, kita akan memiliki syarat tambahan. Saat keduanya berbicara, kata-kata orang yang panjang dan polos terdengar di sisi lain. Chang Tian adalah seorang teman, tapi itu tidak masalah, tolong katakan apa itu. Wu Tian Xuanzhen tersenyum. Chang Tian berkata, yaitu dengan membayar kami 3 juta batu roh dan menikahkan ketiga putrimu dengan muridku Xiuming. Putrimu dengan muridku Xiuming.